Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0515242312. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk soalnya sendiri adalah sebagai berikut. Nomor 1, berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Sudah ada Excelnya, dikasih juga dari nomor 1 sampai nomor 50. Pertanyaannya adalah, gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Untuk A, rata-rata kecepatan. B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Untuk nomor 2-nya, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Spotter plot dari data kecepatan dan jarak. B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. D, interpretasi histogram yang diperoleh. Soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, di sini saya sudah siapkan jawabannya, nanti akan dicoba di R Studio. Nomor 1, gunakan R untuk menghitung. Untuk menjawab nomor 1 itu kita perlu memasukkan data kecepatan dan jaraknya ya ke dalam R. Berikut ini adalah data kecepatan dan jaraknya yang akan saya masukkan ke dalam R. Nah, ini sudah mendapatkan hasilnya, datanya di sini, data jarak seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yang A, ini rata-rata kecepatan mobil. Untuk rata-rata kita akan coba rata-rata kecepatan mobil. Nah, ini adalah hasilnya. Kecepatan mobil itu 15,5 km per jam. Untuk yang soal nomor 1, saya coba screenshot. Adalah 15. Kemudian yang B-nya, untuk rata-rata jarak tempuh, kita menggunakan jarak ya, ini
jarak tempuh berarti 42,28. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil 42,28 meter. Rata-rata kecepatan sama rata-rata jarak 42, sekarang kita akan melihat standar deviasi jarak. Standar deviasi jaraknya SD jarak, standar deviasi jarak. Nah, ini dia standar deviasi jarak yang untuk melihat penyebaran data jarak yaitu 24,77. Jadi standar deviasi sebesar 24,76505 itu menunjukkan bahwa data jarak cukup bervariasi. Kita screenshot lagi. Nanti baru dirapikan. Kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan diinterpretasikan hasilnya. Ini coba kita akan coba perintahkan di program R-nya untuk plotnya. Plotnya warna biru putaran. Nah, ini untuk visualisasi datanya. Jadi di sini ada plot berupa titik-titik hubungan antara kecepatan dan jarak. Di sini ada kecepatan, di sini ada jaraknya. Jadi yang kita peroleh itu berupa titik-titik ini. Nah, sekarang saya coba screenshot lagi untuk hasilnya. Dari sini mungkin. Untuk yang B,
interpretasi scatter plot yang diperoleh berdasarkan pola di atas, yaitu titik-titik ini membentuk pola menaik atau positif. Kemudian artinya terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar jarak untuk berhenti. Kemudian yang histogram nilai kecepatan itu, ini histogramnya, histogram kecepatan mobil. Kita screenshot. Jadi histogramnya adalah seperti ini. Menunjukkan bahwa kecepatan cenderung terkonsentrasi pada rentang ke-14 sampai 20 km per jam. Ya, ini untuk menjawab yang soal yang D ya. Yang D, interpretasi histogram yang diperoleh dari data kecepatan cenderung terpusat di rentang 14 sampai 20 km per jam. Distribusi relatif normal, tidak terlalu miring, dan juga tidak terdapat outlier ekstrim. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Itu koefisien beragaman untuk nilai ujian. Selanjutnya saya menghitung koefisien keragaman matematika dan bahasa Inggris. Untuk yang matematika, yang matematika kita ulang. Jadi min mantek 75, jadi outputnya adalah koefisien keragaman matematika adalah 13,33%. Ini untuk matematika. Hasil prakteknya. Sekarang kita akan menghitung
bahasa Inggris. Untuk yang bahasa Inggrisnya sendiri sudah mendapatkan hasil kita. Jadi main bahasa Inggris, koefisien keragaman bahasa Inggris adalah 11,42857%. Jadi interpretasinya, karena nilai koefisien keragaman matematika lebih besar, maka variasi nilainya lebih tinggi. Sedangkan nilai bahasa Inggris lebih konsisten karena memiliki koefisien keragaman yang lebih kecil. Untuk penutupnya, dari analisis menggunakan R dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak serta tingkat variasi dapat diukur menggunakan standar deviasi dan koefisien keragaman. Sekian, itu saja praktek dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya perbaiki lagi nih untuk yang bahasa Inggris belum di screenshot, kita masukkan ke lembar jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.